Waalaikumsalam, Mbak. Iya, permisi Mbak, saya Mbak tadi dari puskesmas ya Mbak. Oh Dari iya. pagi. Oh iya. Silakan Mbak masuk duduk dulu ya. Saya Permisi ya lanjutkan. Mbak. Iya. Silakan Mbak duduk dulu. Waalaikumsalam. Silakan dulu saya. Teman Ibu. Dulu ya. Iya. Monggo Mbak. Tidak benar ya. Oke, enggak, itu. Ini Mbak Ibu Wasnahnya yang tadi bacain. Iya. Selamat sore Mbak. Sore. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Fitro, perawat dari puskesmas yang tadi pagi melakukan posyandu lansia ya di Balai Desa. Terkait izin dan kontrak waktu, sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi ya ke Mbak dan Mbaknya ya untuk melakukan edukasi singkat di rumah Mbak Wasna. Betul. Sebelumnya mohon maaf, Mbaknya ini berarti siapanya Mbak Wasna? Saya anaknya Mbak Wasnah. Enak untuk saya. Iya, berarti anaknya ya. Iya. Baik, langsung saja ini. Saya meluruskan nih dari diagnosis dokternya pas di posyandu tadi mbaknya mengatakan ya, dokter mendiagnosis Mbah Wasna itu osteoporosis, betul? Jadi Mbak Wasna ada keluhan apa ya? Ini sakit di punggung belakang, Mbak. Itu udah lama? Udah lama ya. Iya, ada lagi. Itu Mbak apa berat badan Ibu juga turun. Tadi kan di posyandu dicek itu 58 tapi bulan kemarin itu 65. Berarti ada penurunan berat badan. Iya. Ya. Berarti juga saya lihat mbaknya pas jalan juga agak bungkuk ya. Berkumpul. Sudah pakai bantuan tongkat juga. Sudah. Baik, saya langsung saja mulai edukasi terkait osteoporosisnya ya, Mbak. Nanti bisa lihat di sini juga. Saya pakai media ini untuk memperjelas. Mbak, kalau misalnya saya ditaruh di sini medianya, Mbaknya kelihatan nggak ya? Enggak, Mbak. Kurang kelihatan ya? Iya, belum. Kalau misalnya saya taruh seperti ini, Nah, kelihatan. Kelihatan? Sudah jelas. Mbaknya juga kelihatan ya? Kelihatan. Langsung saja ya Mbak. Apa sih itu penyakit osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya kepatatan tulang dan biasanya mengakibatkan ketidakmampuan tubuh dalam mengatur kandungan mineral dalam tulang. Jadi tulangnya itu tidak mampu menyerap kandungan mineral dalam tubuh sehingga kepatatan tulangnya itu menurun, Mbak. Ya, dan osteoporosis juga bisa menyebabkan kerapuhan atau tulangnya itu rapuh sehingga tampak patah. Seremnya. Lanjut nih Mbak. Baik Mbak, selanjutnya itu adalah kenapa sih kesehatan tulang pada lansia atau mbah-mbah nih, bahasa sininya itu orang sepuh, kenapa sih tulangnya itu harus dijaga biar tetap sehat ya. Kesehatan tulang pada lansia itu perlu dijaga karena lansia biasanya itu cenderung mengalami penurunan kesehatan. Salah satunya adalah tulang yang bisa berpotensi mengganggu aktivitas seperti tadi berjalan, ada juga mengganggu pergerakan dan penampilan. Jadi bungkuk ya Mbak. Iya, betul. Dan kan ada beberapa pasien atau beberapa lansia yang kadang merasa malu karena gejalanya itu begitu begitu. Selanjutnya ya Mbak. Selanjutnya itu ada jenis-jenis osteoporosis. Osteoporosis itu jenisnya ada 4. Yang pertama ada osteoporosis primer yang pemicunya atau disebabkan oleh pola hidup seperti merokok ataupun konsumsi
osteoporosis primer juga bisa dari usia ataupun jenis kelamin seperti itu. Itu pengaruhnya ya dok? Iya, penyebabnya. Selanjutnya ada osteoporosis sekunder yang disebabkan oleh genetik nih. Berarti dari orang tuanya dulu pernah mengalami osteoporosis atau tidak. Kalau dari orang tua pernah ada penyakit osteoporosis, kemungkinan bisa diturunkan. Ada juga di sini disebutkan penyebabnya adalah pengobatan konsumsi obat. Ada beberapa jenis obat yang bisa mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Nah, selanjutnya ada osteoporosis jangkauan idiopatик. Nah, osteoporosis ini biasanya terjadi pada anak-anak. Iya, bisa. Tapi jenis osteoporosis ini tak sering terjadi atau jarang. Biasanya osteoporosis itu terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Selanjutnya ada osteoporosis imperfecta, yaitu penyebabnya adalah ketidaknormalan pada kualitas dan jumlah kolaggen pada tulang. Tapi ada masalah di tulangnya. Jadi untuk keseluruhan osteoporosis itu ada empat. Ada yang dari pola hidup, ada yang dari genetik ataupun konsumsi obat-obatan tertentu. Ada juga yang bisa menyerang pada anak-anak. Ya, ada juga yang terakhir itu karena masalah sebelumnya. Lanjut nih. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala osteoporosis, Mbak. Yang pertama itu ada peningkatan resiko patah tulang. Saya kan sebelumnya tanya ya, pasti dulu ini tangan bertangan. Oh iya, nggak ada sisi patah tulang. Ini mbaknya patah tulangnya kenapa, Mbak? Ini mbak jatuh di kamar mandi. Oh, pas nonton mandi. Untuk tanda gejala yang osteoporosis itu yang pertama ada risiko patah tulang. Ibu bisa juga tulangnya ini tulangnya itu patah karena si osteoporosisnya, Mbak. Iya. Baiklah, untuk tanda gejala yang selanjutnya itu ada punggung bungkuk atau kyphosis. Yang sebelumnya tadi saya lihat pas sebelumnya ibu jalan atau punggungnya. Itu jadi tanda gejala dari osteoporosis. Nah, kalau misalnya osteoporosis tidak dicegah ataupun tidak ditangani dengan segera, nanti bisa lebih parah. Punggungnya biasanya nanti akan ada muncul seperti puntung muka. Ini berarti nanti ada benjolan di bagian punggung. Biasanya itu nyeri ya atau sakit seperti yang Mbak tadi dikatakan ya sebelumnya. Tanda dan gejala osteoporosis yang selanjutnya itu ada penurunan tinggi badan. Jadi biasanya semakin lanjut usia atau semakin bertambahnya usia, tinggi badan itu cenderung akan menurun. Nah, misalnya contoh ya, tinggi badannya dari 160 cm bisa saja menjadi 150 atau 155 atau di bawahnya juga bisa. Nah, biasanya penurunan tinggi badan ini bisa juga disebabkan adanya punggung bungkuk tadi, tanda gejala yang sebelumnya atau kyphosis. Nah, kalau misalnya punggung bungkuk itu kan mempengaruhi struktur tulang ya, itu bisa menyebabkan pengurangan pembesaran. Selanjutnya itu tulang rapuh. Iya, karena osteoporosis itu kan ada kendala atau ada masalah di bagian tulang. Nah, biasanya tulang rapuh ini bisa menyebabkan resiko patah tulang. Nah, ini kan bahwasanya kan sebelumnya disebutkan satu pas di tempat tadi. Satunya itu ringan atau enggak? Ringan sih mbak, cuman emang harus dipakai yang bagian beberapa. Nah, itu bisa jadi soalnya kan dari kasusnya Mbak Klasna jatuhnya ringan.
tapi bisa sampai patah tulang ya. Ya, itu bisa jadi dengan tanda atau gejala dari osteoporosis. Nah, selanjutnya itu ada nyeri punggung. Seperti yang disebutkan Mbak Wasna ya tadi ya, Mbak Wasna mengalami nyeri punggung ya Mbak. Iya, kan banget. Iya, nyeri punggung ini bisa menjadi nyeri kronis. Kenapa Bu? Nyeri kronis itu berarti nyeri yang berlangsung lama. Iya, tapi biasanya nyeri kronis ini hilang timbul Mbak. Maksudnya hilang timbul itu ada rasa nyeri, ada tidak. Tapi ini nyeri ini berlangsung lama. Jelasnya ya Bu? Lama bisa jadi kayak misalnya ini kan banyak sudah mengalami dari beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Seperti itu. Hilang timbul tapi sering gitu, misalnya sekitar sakit nanti mereda, nanti sakit lagi, seperti itu. Paham ya? Iya, paham. Selanjutnya ada resiko patah tulang akibat osteoporosis. Nah, resiko patah tulang atau tulang yang rentan patah pada penderita osteoporosis itu ada 3. Yang pertama itu tulang pinggul. Tulang pinggul itu yang bagian sini Mbak, bagian pinggang sini. Biasanya kalau jatuhnya duduk atau misalnya telentang atau bagaimana itu bisa jadi mengakibatkan patah tulang pinggul. Nah, selanjutnya itu ada patah tulang belakang Mbak. Tulang belakang itu sama saja dengan tulang ini punggung Mbak, punggung sini ya. Karena kan tulangnya kan rapuh, jadi juga patah. Selanjutnya itu ada patah tulang lengan bawah. Lengan bawah nih yang sudah dialami sama Mbak Fasa. Itu lengan bawah yang Mbak tadi. Nah, biasanya juga akibat jatuh bisa jadi. Nah, selanjutnya ada penyebab osteoporosis. Ada penyebabnya nih. Pasti ada penyakit, pasti ada tanda. Banyak kelihatan ya Mbak? Kelihatan. Untuk yang pertama, penyebab osteoporosis itu ada usia. Sudah jelas ya? Iya. Usia. Kebanyakan osteoporosis ini diderita oleh orang yang sudah lanjut usia atau sudah sepuh. Tapi bisa juga tadi seperti yang jenis osteoporosis, ada juga yang menyerang pada penyebab osteoporosis yang selanjutnya itu ada jenis kelamin Mbak. Biasanya osteoporosis itu lebih rentan menyerang ke perempuan atau wanita. Kenapa ya Bu? Untuk penyebabnya itu menyambung juga nih sama penyebab yang ketiga, menopause. Karena perempuan itu kan ada fase menopause ya. Biasanya kan menopause itu bisa dimulai dari usia 40 tahun. Biasanya kalau ada wanita menopause sebelum 40 tahun itu lebih rentan mengalami patah tulang daripada wanita yang menopause di atas 50 tahun. Jadi untuk penyebab yang kedua atau jenis kelamin itu menyambung sama penyebab yang ketiga, menopause. Yang selanjutnya itu ada konsumsi alkohol atau minuman keras sama merokok kebiasaan merokok. Selanjutnya itu ada IMT rendah. IMT itu berat badan Mbak. Biasanya orang yang mengalami osteoporosis itu kalau berat badannya rendah rentan juga mengalami patah tulang. Selanjutnya itu ada kekurangan vitamin D. Vitamin D, iya, vitamin D. Vitamin D itu bisa didapatkan bisa melalui makanan atau minuman, bisa juga dari jemur matahari. Iya betul. Untuk masuk ke jemur ya. Iya. Betul ya tadi dikatakan sama Mbak Pasna ya. Untuk setiap pagi itu bisa berjemur, nggak usah terlalu lama, 10 sampai 15 menit saja. Yang penting itu rutin tiap hari. Gitu. Selanjutnya itu ada kurangnya aktivitas fisik. Iya, kalau lebih suka tiduran sih. Iya. Di kamar
dokter. Nah, biasanya untuk orang yang jarang aktivitas ataupun pada orang yang stroke yang susah bergerak, itu yang biasanya punya figuran bisa saja mengalami osteoporosis karena kurangnya aktivitas. Itu untuk yang terakhir itu ada minum beberapa jenis obat. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ada beberapa jenis obat yang bisa menyebabkan osteoporosis atau menyebabkan kambuhan pada tulang. Mbak, ya. Yang selanjutnya ya Mbak, yang selanjutnya itu ada cara mencegah osteoporosis. Tapi berhubung ini mbaknya sudah didiagnosa dokter terkena osteoporosis, jadi saya mengedukasi agar penyakit osteoporosis ini tidak semakin parah ya Mbak. Tetapi ada beberapa cara untuk mencegah osteoporosis. Yang pertama itu ada asupan nutrisi cukup. Untuk nutrisi itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin B. Contohnya apa, Mbak? Contohnya itu seperti ikan sarden, iya. susu, ya, Suka susu nanti pada susu. Iya. boleh Mbak, susu, telur, Telurnya direbus atau gimana? boleh, boleh saja. Tapi yang lebih penting itu kuning telurnya ya. Oh, kuningnya aja ya? Iya. Tapi kalau misalnya mau satu telur utuh juga dikasih. Selanjutnya itu ada aktivitas fisik yang teratur ya Mbak. Jadi mbaknya kan bilang kurang aktivitas ya Mbak ya. Rasanya betul. Iya, berarti nanti mulai sekarang mbaknya harus rajin olahraga ya. Olahraganya tidak mesti yang berat seperti jalan-jalan. Pas pagi hari itu tadi sekalian berjemur, nggak apa-apa 10 sampai 15 menit. Nanti kalau misalnya dirasa sudah capek gitu ya, bisa langsung istirahat. Selanjutnya itu menghindari kebiasaan merokok sama minum alkohol. Yang selanjutnya ada pemeriksaan rutin. Nah, di sini kan jasa ini kan ketat ya sama puskesmas. Bisa nanti mbaknya bisa cek rutin 1 bulan sekali atau beberapa minggu sekali cek rutin kesehatan ibunya. Bukan hanya ini ya terkait osteoporosisnya, bisa saja mungkin dari tensi, gula atau yang sebelumnya untuk cek kesehatan rutin. Selanjutnya itu ada edukasi dan kesadaran. Edukasi itu seperti yang saya sampaikan sekarang, ada edukasi mengenai osteoporosis. Saya edukasi kan ada mbaknya juga, pasti mbaknya kan osteoporosis, penyebabnya apa, dan sebagainya. Jadi diharapkan berkurangnya nih angka osteoporosis atau yang osteoporosis yang diderita mucosnya tidak mungkin semakin parah. Oke. Itu ada yang mau ditanyakan Mbak atau mbaknya? Itu Mbak mau nanya. Itu kan tadi kan ada asupan nutrisi yang cukup. Iya. Contohnya kan ikan sarden. Itu boleh nggak selain ikan sarden? Selain ikan sarden itu boleh, contohnya itu ikan tuna atau ikan salmon. Tapi kan harganya itu agak mahal ya. Iya. Jadi saya tadi menyarankan lebih ke ikan sarden saja. Yang di supermarket juga mudah ditemukan atau mudah dijangkau. Ada lagi? Mbak, saya kan suka sama susu. Iya. Susu apa yang bagus kandungannya buat tulang? Sebenarnya zaman sekarang kan sudah banyak yang memproduksi susu untuk lansia untuk mencegah osteoporosis ataupun pembentukan tulang. Itu kan banyak dijual di supermarket, tapi kan harganya biasanya agak mahal ya. Iya. Jadi saya menyarankan bisa mengkonsumsi susu kedelai. Sebenarnya bisa ya. Iya bisa. Jadi kan itu harganya bisa lebih terjangkau. Selanjutnya bisa juga mengkonsumsi jus jeruk. Jus jeruk. Iya bisa juga. Bikin emak ya. Itu tanpa gula Mbak atau gimana? Lebih baik tanpa gula. Seperti itu. Ada yang ditanya lagi? Nggak ada sih Mbak. Itu. Sudah ada ya. Untuk yang selanjutnya saya izin bertanya ya. Iya. Tadi mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jadi osteoporosis itu jenisnya ada berapa ya?
itu Ada ada 4, tapi saya ingatnya 3. Iya juga. Yang usia, terus genetik, sama osteoporosis yang anak-anak itu loh. Cuman kan kalau osteoporosis pada anak-anak itu kan jarang ya. Kebanyakan itu pada lansia. Iya betul mbaknya. Pertanyaan yang selanjutnya ya, untuk tanda gejala osteoporosis tadi apa saja? Mbak, bungkuk. Sama nyeri punggung belakang. Sama ada nyeri di bagian punggung ya. Iya. Baik, yang selanjutnya itu apa saja penyebab osteoporosis? Itu karena usia, terus juga jenis kelamin, terus karena menopause juga mbak, Iya, terus kurangnya vitamin D. betul. Sudah betul ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya ya. Iya. Baik. Tadi sudah paham ya? Ya, Apa ada yang mau ditanyakan lagi? nggak ada sih mbak, cuma tadi yang makanan aja. Jadi pesan saya untuk kedepannya mbaknya lebih sering olahraga atau pakai aktivitas fisik berat ya. Nggak usah berat-berat, jalan kaki saja juga tidak apa-apa. 10 sampai 15 menit ya. Bisa juga berjemur pas pagi hari biar tulang kita semakin kuat ya. Dari sinar matahari juga ada vitamin D juga. Jawaban dari mbaknya sama mbak tadi sudah benar ya. Jadi saya akan mengumpulkan kembali materi yang telah saya sampaikan, yaitu tadi kan ada jenis osteoporosis. Jenis osteoporosis kan ada 4, tapi yang sering orang dengar itu kan ada 3 ya. Ada osteoporosis sekunder dan primer, serta osteoporosis yang terjadi pada anak. Yang primer dan sekunder itu kan tadi ada penyebabnya usia, sama konsumsi yang berlebihan. Sedangkan yang pada itu ada yang mengalami tapi masih belum sering, masih belum terlalu banyak kasusnya, jarang ya. Iya, masih jarang. Serta ada tanda gejala osteoporosis. Tadi ada kan resiko patah tulang, ada juga nyeri punggung, ada juga punggung bungkuk ya. Tadi ada juga penyebab osteoporosis ya mbak, yaitu terutama usia ya, kebanyakan menyerang pada orang yang sudah lanjut usia. Ada juga jenis kelamin, terutama wanita, karena kan adalah fase menopause ya. Selanjutnya itu kurangnya aktivitas, konsumsi alkohol ataupun kebiasaan merokok juga. Selanjutnya ada cara mencegah osteoporosis, yaitu dengan cara kita aktivitas fisik nih, kita harus yang berat. Contohnya kayak jalan santai aja pas pagi hari, 15 sampai 30. Kalau dirasa itu terlalu lama, bisa 10 sampai 15 menit saja. Ada juga vitamin D. Ya, vitamin D bisa tadi pas olahraga, jalan-jalan, sekalian berjemur pas pagi hari dari sinar matahari. Iya, ada juga dari susu. Susu saya merekomendasikan susu kedelai yang masih bisa dijangkau, harganya juga masih terbilang murah. Ya, ada juga asupan nutrisi yang cukup. Susu tadi ya. Ada juga jus jeruk juga bisa dikonsumsi. Ya. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini ya mbak. Lebihnya mohon maaf, saya juga mengucapkan terima kasih karena mbak dan mbaknya sudah bersedia mendengarkan edukasi singkat dari saya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih udah ngasih edukasi terkait dengan osteoporosis yang mungkin kan sebelumnya saya juga kurang memahami ya mbak. Jadi karena mbaknya kasih edukasi, jadi saya lebih paham lagi. Terus juga mungkin nutrisi atau asupannya juga saya bisa lebih memahami lagi. Terus juga berjemur ya mbak tadi, biar untuk mengurangi resiko osteoporosis biar nggak lebih parah lagi. Iya betul. Oh iya, sebelumnya saya ada ini ya mbak, leaflet
Ini materi yang dilihat sama dengan materi yang tadi saya jelaskan di lembar balik ya. Barangkali nanti mbaknya lupa, bisa baca-baca di sini ya mbak. Pakai mbak, permisi mbak. Baik mbak, dari saya mungkin cukup. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata saat saya melakukan edukasi tadi ya mbak. Saya pamit ya mbak. Pamit nih mbak. Makasih nih mbak. Iya, jadi Monggo mbak. Terima kasih Mbak, saya antar ya. Iya. Ini Terima kasih mbak. Assalamualaikum.